Hi everything everybody and everyone, kita ketemu lagi nih. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang keren nih. Judulnya All of Us Are Dead. Film ini menceritakan tentang perjuangan beberapa siswa di SMA Yosan yang berada di Korea untuk melawan para zombie yang ternyata bermula dari SMA tersebut. Dan berakhir, hampir sebagian wilayah Korea terkena dampak dari penyebaran zombie yang sangat pesat. Oke, daripada banyak cincong, cengcong, dan bencong-bencong, mari saksikan aja filmnya ya. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang pria yang bernama Jinsu yang ingin bunuh diri karena telah lelah dihajar oleh sekelompok pembuli di sekolah itu. Dan karena hal itu dia semakin dipukuli hingga babak belur oleh orang-orang yang suka menghajarnya. Namun saat seseorang dari mereka memijak wajah Jinsu, wajahnya nampak berubah aneh dan Jinsu langsung menjadi agresif dan menyerang dengan sekuat tenaganya dan dia tanpa tidak merasakan sakit sama sekali. Namun akhirnya Jinsu tewas karena terus dipukuli beberapa orang dan dia malah didorong oleh salah satu dari mereka sehingga dia jatuh dari ketinggian dan tewas. Lalu di rumah sakit ada seorang pria yang mengendap-endap masuk ke sebuah ruangan. Ternyata Jinsu yang tadi dihajar oleh beberapa orang di gedung masih selamat dan dia dirawat di rumah sakit. Dan pria itu adalah ayahnya. Namun tiba-tiba Jinsu menunjukkan gerak-gerik yang aneh dan matanya menjadi merah. Lalu dia mulai melepaskan beberapa alat di tubuhnya untuk kembali melawan orang-orang yang telah menghajarnya selama ini. Karena semakin agresif, ayahnya pun mengambil Alkitab dan membunuh anaknya sendiri dengan menggeprek kepala anaknya dengan Alkitab. Lalu di ruangan berbeda, ayah membawa sebuah koper yang berisi mayat anaknya sendiri yaitu Jinsu. Namun tiba-tiba koper itu bergerak-gerak dengan sangat hebat dan film pun baru dimulai. Lalu film beralih pada sekolah yang dimana semua murid melaksanakan gotong royong untuk membersihkan sekolah. Mereka tampak sangat senang melakukan hal itu. Lalu di sebuah ruangan seorang siswa terbangun dari tidurnya dan mendengar sebuah suara dari lab science. Dia masuk ke dalam sana untuk mengecek apa yang terjadi. Dan dia melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam sebuah kotak besi. Dia perlahan membukanya dengan ragu, namun saat dia membukanya ternyata itu hanyalah sebuah tikus putih yang lucu. Dia mulai bermain dengan tikus itu dengan mengerahkan tangannya pada tikus itu. Namun tiba-tiba tikus itu menggigit jarinya sampai mengeluarkan darah. Lalu tiba-tiba ayah Jinsu masuk dan wanita itu langsung pergi. Namun pria itu melihat tetesan darah di lantai dan langsung menarik wanita tadi masuk ke dalam lab. Lalu film beralih pada dua orang pria yang bernama Chongsan dan Gongsu. Mereka berbincang sejenak lalu dua orang wanita datang yang bernama Onjo dan Isak. Mereka berempat datang ke restoran ayam goreng milik orang tua Chongsan yang kebetulan nama restorannya juga restoran Chongsan. Mereka diberi ayam goreng gratis karena restorannya masih baru. Lalu mereka bercerita tentang ayah Jinsu yang ternyata bernama Pak Lee yang mereka rasa beraroma mayat busuk. Ternyata Pak Lee adalah guru biologi di SMA Yosan dan dia dikenal sangat jenius. Namun sifatnya mulai berubah aneh semenjak anaknya menghilang karena perundungan. Padahal mereka tidak tahu bahwa anak Pak Lee sudah tewas di tangannya sendiri. Lalu saat di dalam sekolah, para siswa yang suka membuli membawa sepasang kekasih masuk ke dalam sebuah gedung kosong. Seorang bapak ganteng yang melihat mereka langsung mengikutinya. Ternyata pria ini telah melaporkan mereka semua karena telah membunuh Jinsu, sehingga membuat mereka marah dan ingin menghajarnya. Namun bukan dia saja yang dibully tetapi pacarnya juga dijadikan bahan bullying. Pakaian wanita itu dipaksa untuk dibuka sehingga tidak menggunakan busana apapun. Lalu mereka menyuruh pria itu untuk memvideokan pacarnya yang tidak menggunakan pakaian. Lalu babang ganteng datang dan dia ingin membawa pasangan itu. Mereka semua pun gak bisa melawan babang ganteng. Dan pasangan itu mau ikut keluar karena dia dibela si babang ganteng. Namun mereka malah mengancam wanita itu akan membagikan videonya yang tidak memakai busana kepada orang tuanya. Sehingga dia tidak mau dan harus terus dirundung oleh mereka semua. Dan pasangannya pun ikut menemani pasangannya sehingga babang ganteng gak bisa berbuat apa-apa. Di kelas saat Chongsan dan kawan-kawan sedang berbincang, Nayeon datang dan langsung memarahi Gongsu yang tidak mau dia duduk di mejanya karena Gongsu jorok menurutnya. Bahkan Gongsu sudah melapnya dengan pakaiannya namun tetap saja Nayeon gak mau dan memarahinya karena dia jorok sehingga membuat Gongsu marah. Lalu guru masuk ke dalam kelas, tanda pelajaran akan dimulai. Namanya Bupak dan dia mengajar bahasa Inggris. Sebelum mulai, Bupak meminta HP seluruh siswa agar dapat fokus belajar. Namun Ibu Pak menanyakan keberadaan muridnya yaitu Honju
yang dikurung Pak Lee. Namun semua temannya mengaku tidak mengetahui keberadaan Honju. Lalu Bupak menemui Pak Lee untuk menanyakan keberadaan Honju yang kata semua siswa terakhir kali mereka lihat berada di dalam lab science. Dan yang memegang lab science adalah Pak Lee sendiri. Namun Pak Lee mengaku bahwa dia tidak mengetahui keberadaan Honju. Lalu Bupak mendengar suara yang berada dalam lab. Namun Pak Lee mengatakan itu hanyalah hamster lab dan Bupak mempercayainya. Lalu pembelajaran mereka pun terputus karena Pak Lee ingin mengajar. Namun setelah Bupak pergi, Pak Lee masuk ke dalam ruangan perlengkapan dan merekam video di laptopnya. Dia mengatakan dia sudah menyuntikkan benzodiazepin yang mana obat itu dapat memperlambat infeksi namun hanya bertahan selama 1 jam saja. Lalu Pak Lee menyuntikannya lagi pada Honju karena dia mulai memberontak. Lalu Pak Lee mengajar di kelas berbeda. Ternyata seorang dari anggota pengganggu sekelas dengan wanita yang dirundung di gedung. Dia mencoret baju wanita itu dengan tulisan "Aku seksi" sehingga membuat teman-temannya yang melihat itu tertawa dan dia hanya bisa menangis dan malu. Namun Honju yang mulai terinfeksi memberontak sampai tali yang mengikat tangannya terlepas. Di kelas Bupak saat dia sedang mengajar, seorang siswi pun izin kepadanya untuk ke toilet namanya Hisu. Lalu Bupak menyuruh Namra si ketua kelas untuk mengartikan kalimat bahasa Inggris yang sedang mereka pelajari. Namun Suyok malah tidak memperhatikan dan Bupak menyuruhnya untuk melanjutkan. Ternyata di kelas dia sering dipanggil Suteka oleh semua orang dan benar saja dia tidak bisa melanjutkannya. Namun tiba-tiba Honju masuk dalam kelas dengan tubuh yang berdarah. Semua siswa menghampirinya dan Bupak menanyakan apa yang terjadi padanya. Dia mengakui bahwa dia dikurung oleh Pak Lee dan dia juga diikat. Lalu mereka semua mengantarkannya ke UKS, namun saat di UKS, Hisu yang kesakitan malah dikesampingkan karena datangnya Honju. Dokter yang ada di UKS mengecek suhu tubuhnya yang ternyata sangat dingin. Lalu mereka mencoba menyelimutinya, namun dia malah memberontak. Lalu dokter akan membiusnya dan membersihkan lukanya sebelum dibawa ke rumah sakit. Hisu yang kesakitan memilih untuk pulang saja karena tidak tahan terhadap penyakitnya. Namun di kelas semua siswa malah bergibah tentang apa yang terjadi pada Honju. Nayeon mengatakan Honju seperti itu karena Pak Lee ingin balas dendam pada anggota yang telah merundung anaknya. Dan ternyata Honju adalah salah satu dari perundung itu. Lalu nggak berselang lama, Isak datang ke kelas dan semua teman-temannya menanyakan kabar dari Honju. Dia mengatakan bahwa Honju memberontak dan akan menggigit orang. Dan Honju juga mengaku telah disuntik sesuatu oleh Pak Lee. Dan Isak juga mengaku bahwa aroma Honju sama dengan aroma tubuh Pak Lee yang beraroma mayat busuk. Chongsan yang khawatir dengan Honju langsung pergi ke UKS, namun di sana sudah kosong. Ternyata mereka telah membawa Honju ke ambulan. Ternyata ayah Onjo bekerja di bagian layanan masyarakat yang juga membantu membawa Honju ke rumah sakit. Lalu Pak menyuruh mereka untuk kembali ke kelas dan menyuruh untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Saat di tangga, Suteka menanyakan alasan Onjo mengajaknya ke atap nanti siang. Lalu Onjo memberikan bed namanya yang menandakan Onjo ingin berpacaran dengan Suyok. Namun Suteka mengira Onjo dan Songsan sudah berpacaran, namun Onjo membantahnya. Namun tiba-tiba Chongsan datang dan dia memeriksa luka Onjo. Namun Onjo langsung pergi. Lalu Suteka menanyakan status Chongsan dan Onjo dan Chongsan mengatakan bahwa mereka pacaran. Bahkan dia bersumpah sampai kiamat dia akan bersama Onjo. Namun Onjo hanya menganggapnya sebagai teman saja. Lalu Suteka menyembunyikan bed nama Onjo dan pergi ke kelas bersama Chongsan. Di lab, Pak Lee terkejut dengan Honju yang sudah tidak ada di sana. Lalu Bupak dan seorang guru datang membawa Pak Lee ke ruangan kepala sekolah. Dia memaksa agar Honju tidak boleh dibawa ke rumah sakit karena virusnya nanti akan menyebar. Saat di ruangan, kepala sekolahnya marah karena takut pihak kepolisian akan datang dan reputasi sekolah jadi menurun. Lalu nggak berselang lama, ada 2 orang masuk dan ternyata dari kepolisian dan Pak Lee ditangkap. Di ruangan UKS, Bu Dokter tiba-tiba merasa sakit dengan lengannya. Ternyata waktu dia ingin menyuntikkan obat bius ke Honju, dia malah digigit. Dia mengobati luka itu namun lukanya memburuk. Lalu dia melihat di cermin, ternyata matanya mulai memerah dan dia memberontak tak terkendali. Saat dia mencoba minum obat, dia malah semakin parah dan hidungnya mengeluarkan darah dan dia pun terjatuh. Jam istirahat akhirnya berbunyi, lalu kita pun diperlihatkan kepada Onjo dan Isak. Dan disinilah Onjo memberitahu Isak bahwa dia sedang mengungkapkan perasaannya kepada Suyok. Namun Suyok tidak memberikan jawaban apapun padanya. Lalu kita diperlihatkan 2 orang perundung yang melintas di lorong.
Saat mereka melintas ruangan EKS, mereka melihat Bu Dokter yang menunjukkan gerak-gerik aneh. Mereka memvideokannya, namun saat Bu Dokter berbalik, mereka terkejut karena dia berlari dengan kencang dan menabrak dinding dengan keras. Lalu dia menggigit seseorang perundung dan disinilah awal mula zombie berada. Lalu film mengarah pada Eunji yang berada di atas gedung sekolah. Dia yang lelah terus dirundung mencoba untuk bunuh diri, namun tiba-tiba pacarnya datang dan ia ingin menghentikan Eunji. Namun Eunji tetap membulatkan keinginannya karena video asusilanya akan diupload otomatis pada jam 9 di sosial media. Itulah sebabnya dia ingin bunuh diri. Namun saat dia ingin melangkah, dia melihat orang-orang yang berjatuhan melewati jendela. Mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi zombie. Di tempat lain, Namra si ketua kelas tidak menyadari di depannya ada zombie karena dia sedang membaca dan mendengarkan musik. Namun untungnya dia berhasil diselamatkan Suyok. Di kantin, Onjo memberitahukan bahwa dia menyukai Suyok sehingga membuat Chongsan kecewa karena hanya dianggap sahabat saja. Namun saat Onjo ingin keluar dari kantin, tiba-tiba segerombolan zombie datang ke kantin dan memaksa masuk. Semua orang langsung panik dan ingin menyelamatkan diri. Namun Chongsan yang melihat Onjo yang terbengong, ia ingin menyelamatkannya. Namun dia tidak bisa karena terhalang orang-orang yang ingin menyelamatkan diri. Lalu Onjo yang terjatuh dan dia dihampiri zombie dan film All of Us Are Dead episode 1 telah selesai.